Halo, halo, Bung Rocky. Kita dalam beberapa waktu belakangan ini kita menggunakan analogi pewayangan ya dalam setiap kali kita membaca apa yang terjadi, fenomena terjadi di Indonesia dan yang kita sebut sebagai sekarang sebenarnya sudah masuki episode goro-goro. Ya gitu ya. Dan ini ada tanda-tanda itu yang kita sebut setelah goro-goro. Itu kan biasanya setelah goro-goro, kalau dalam pewayangan itu babakannya goro-goro itu tengah malam gitu ya. Biasanya punokawan-punokawan yang lucu-lucu itu. Yang lucu-lucu itu menghibur orang supaya ngantuk bangun. Tapi kan sekarang punokawan nggak pernah kita dengar lagi nggak ya? Udah nggak tampil lagi, memang udah bukan episodenya punokawan kan sekarang ya. Kawan kehabisan amplop tuh. Oke, dan ini masa yang serius, masa yang kita sebut sebagai tadi goro-goro, dan ini saya melihat ada tanda-tanda ini kalau dalam pewayangan itu disebut sebagai perang campuh gitu, Bung Rocky, saling tikam gitu ya, dan kacau gitu, siapa menikam siapa itu kita jadi nggak jelas. Ini kan kita lihat bagaimana Demokrat ribut dengan PDIP, sekarang kemudian juga PDIP dengan PKS gitu, sekarang sebelumnya saling serang, bahkan sekarang dengan Gerindra juga mulai saling serang, ya, termasuk yang terakhir politisi Gerindra itu Desmond Mahesa menyerang Bu Mega soal undian nomor partai yang Bu Mega minta tidak diganti, itu katanya berdasarkan bisikan dukun. agak menarik karena yang biasanya kita lihat kalau dukun itu biasanya melekat dengan Pak Jokowi, kenapa sekarang dilekatkan ke Bu Mega juga gitu. Ya, buat kita enak nonton. Kan ini hal yang kita prediksi dari beberapa semester lalu akan terjadi kekacauan. Ya, bahkan kita sebut saling amputasi di dalam elit itu. Tadi apa istilah campuh ya, campuh. Perang campuh ini namanya ya. Perang campuh. Ada istilah lain di dalam Kasana Barat, namanya semua melawan semua. Bellum omnium contra omnes. Itu bahasa Latinnya begitu tuh. Di dalam buku Leviathan dari Thomas Hobbes gambarkan begitu, bahwa akan terjadi setiap orang melawan sesamanya itu. Bellum omnium contra omnes. Jadi kira-kira itu hal yang biasa dalam sejarah. Perang campuh dalam pewayangan kita juga diteliti dengan baik oleh Thomas Hobbes tentang watak kekuasaan. Jadi ketika tidak ada lagi semacam aturan etis, maka semua orang akan melawan semua orang. Itu yang terjadi itu. Jadi betul-betul yang sekarang itu betul perang campuh betul, atau kembalinya situasi Leviathan di dalam politik Indonesia melalui analisis filosofi dari Thomas Hobbes. Tapi kita sebagai penonton merasa memang ini adalah ujung dari pertengkaran yang seolah-olah disembunyikan kemarin. Kan PDIP ngirim Mbak Puan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, Pak SBY juga begitu lakukan manuver dalam upaya untuk mengintip di mana kelemahan dasar dari PDIP, lalu PDIP bereaksi itu. Jadi semua hal itu memang terjadi karena berebut elektabilitas yang sebetulnya dikunci oleh 20% kan. Jadi kalau nggak ada 20%, ini biasa-biasa aja. Jadi semua kita kembalikan pada soal itu. Perang campuh atau gontok-gontokan, goro-goro, itu pertanda bahwa ini Republik ini ada di dalam keadaan yang sangat tidak sehat. Tapi seringkali kita memang mesti mengalami penyakit dulu, baru imunitas kita muncul. Ini saya kira kalau kita melihat tahapan sejarah, waktu tahapan pewayangan dan sebagainya, ini memang harus kita lewati gitu, atau dalam sering kita sebut sebagai growing pain gitu ya. Growing pain. Nah itu istilah yang bagus tuh. Jadi kita mesti mengalami ini penderitaan ini dan bersama-sama kita tumbuh dalam kesulitan sekarang supaya kita paham bahwa kalau Mahkamah Konstitusi masih dodol dengan keras kepalanya, maka perang beginian bisa jadi perang bubat yang betul-betul membubarkan negeri ini. Jadi kita mesti anggap bahwa sinyal yang buruk yang diberikan oleh kekuasaan melalui Mahkamah Konstitusi yang tidak menghendaki adanya kompetisi yang sehat, itu menimbulkan kompetisi yang buruk. Jadi perang narasi ya udah itu biasa aja tuh. Tapi kalau kemudian perang narasi itu berubah menjadi intrik politik, itu yang nggak sehat. Kan kita sering terangkan melalui FNN, silahkan berdebat perang tapi dengan argumen, jangan dengan sentimen. Nah, sekarang udah masuk tahap sentimen, lama-lama saling mengukur. Emang berapa banyak sprindik yang dikeluarkan di era Pak SBY dibandingkan dengan PDIP? Nah, lalu Gerindra mulai masuk lagi di situ kan, menunjukkan hal yang lebih berbahaya lagi tuh, bahwa bukankah kita dulu pernah bikin perjanjian batu tulis, kenapa dikhianati? Jadi enak betul
menyaksikan bellum omnium contra omnes ini atau perang campu ini. Tapi begini, kalau kita petakan gitu ya, ada yang sebut namanya sebenarnya permusuhan laten itu sebenarnya antara Bu Mega dengan Pak SBY gitu ya. Yang selama ini mengendap di bawah permukaan gitu, sekarang ini warnanya tiba-tiba muncul semua di permukaan. Kalau selama ini disembunyikan di bawah karpet, sekarang semua muncul semua ke permukaan jelang Pilpres 2024 ini. Iya, itu kenapa sih nggak bisa nahan perasaan, kira-kira begitu. Jadi baper di antara pemimpin ini jadi preteks dari demokrasi kita sebetulnya. Dan yang bagus sebetulnya Pak Prabowo yang lebih santai itu masuk kekuasaan, walaupun dengan membohongi mak-mak, kan mak-mak masih merasa Pak Prabowo ini bohongin kita nih. Tapi mungkin Prabowo punya hitungan strategis waktu itu bahwa ya udahlah daripada cekcok di ujung, tapi pada akhirnya juga cekcok juga karena Gerindra tetap merasa ada sesuatu yang tidak jujur pada PDIP itu, yang udah berkali-kali Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ternyata Dewan Kolonel yang dibuat. Oke, soal Pak dengan Pak SBY ini, mengapa begitu jadi sangat personal ya, Bung Rocky ya? Ya, saya anggap itu AHY mungkin membaca ini cara yang paling bagus untuk menguji daya tahan Demokrat. Kan Demokrat lagi lakukan kaderisasi bagus di daerah-daerah, lalu mau diuji nih, udah kuat belum? Jadi sebagai ketua umum tentu AHY cari celah untuk menguji. Kalau kita kuat, maka kayak kita teruskan. Jadi sebetulnya setiap kali dikritik balik oleh PDIP, ya Demokrat makin kuat justru kan. Ya, ya. Kenapa? Ya karena ini era PDIP, jadi nggak ada gunanya PDIP mengingatkan era SBY. SBY udah diterima laporan pertanggungjawabannya tuh, dan sudah dicatat dalam sejarah, udah selesai periode itu. Kalau Pak Jokowi masih punya masalah dengan catatan-catatan pembangunan yang gagal, dan itu jadi beban PDIP kan PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Jadi ada semacam schizofreni pada PDIP itu, keterbelahan jiwa tuh. Dia mau jalan terus dengan mengandalkan data yang dia punya. Orang tahu bahwa data itu justru yang tidak dipakai oleh Pak Jokowi. Kan orang akan lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, yang mesti balik pada janji dia di Nawacita. Kan semua janji itu kan nggak ada. Jadi kalau bilang berhasil bikin kereta cepat segala macam, nggak ada kok di Nawacita. Berhasil membangun ibu kota, itu nggak pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi. Jadi PDIP dapat beban ganda tuh. Secara psikologi dia mesti membela Pak Jokowi, padahal Ibu Mega lagi berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya, terjepitlah di situ PDIP. Maka PDIP kelihatan marah-marah betul tuh. Semua kader dikerahkan untuk ngepung Agus Harimurti. Ya. Tapi ini bagi Demokrat jadi semacam apa ya? Semacam shadow boxing gitu ya? Atau masih pertandingan amatir lah kalau sudah mulai bertanding pun gitu ya, belum masuk ke kompetisi profesionalnya. Ini baru bunga-bunganya aja tuh, buat manasin panggung, dan kelihatannya kader-kader Demokrat lagi gembira aja tuh, main-main dengan TikTok, main-main dengan narasi-narasi yang ringkes tapi menohok tuh. Nah narasi itu nggak ada pada PDIP. Kalau saya lihat tuh seri Kami Kader Demokrat, itu ditulis dengan logika yang bagus, dengan sinopsis filosofi yang kuat itu. Nah PDIP justru taruh juru bicara tuh, itu bedanya tuh. Kan orang akan lihat, wah narasi PDIP kok ngamuk aja kan. Itu bedanya gitu. Nah semakin PDIP ngamuk, semakin terangsang kader-kader PDIP untuk membuli balik dengan konsep yang kuat. Itu bedanya di situ lah. Itu beda IQ kira-kira tuh. Berat ini urusannya. Oke, kemarin kan Anda menyinggung, kenapa ketika Pak SBY bicara soal adanya kemungkinan kecurangan pemilu tahun 2024 kok yang marah-marah PDIP, dalam hal ini Hasto gitu kan. Padahal sebenarnya kan pasti yang dituju kalau dalam hati ini kan harusnya Pak Jokowi gitu. Nah, rupanya mungkin Hasto dengar saran Anda itu, karena kemarin dia bilang ini kan yang sebenarnya dituju oleh Agus Harimurti dan sebagainya, ini Pak Jokowi ini sebenarnya gitu yang diserang gitu. Jadi ya bagus juga PDIP itu mau mengalihkan energi kritik terhadap dia itu ke Pak Jokowi. Tapi pasti juga begitu, karena kan Pak Jokowi tetap ada dalam desain dua pasangan aja. Itu kan intinya begitu. PDIP juga sebenarnya setuju begituan.
Tapi PDIP berpikir dua pasangan dengan maksud pasangan utamanya datang dari PDIP. Pak Jokowi punya pikiran yang sama, mending dua pasangan aja, tetapi dengan pikiran bahwa pasangan utamanya adalah kader Jokowi, kan itu bedanya kan. Dua-duanya punya dua pasangan. Nah bagi SBY itu dua-duanya itu buruk karena tidak memungkinkan ada pasangan ketiga kan. Jadi saya kira itu aja poinnya itu dari SBY menganggap bahwa ya ada yang menghalangi dan ada yang akan bermain curang. Sebab dari awal kalau PDI bilang cuma boleh ada dua pasangan, itu artinya potensi kecurangan. Demikian juga kalau Jokowi bilang lebih baik dua pasangan, pasti juga potensi kecurangan. Nah, Demokrat sebagai partai menengah yang lagi naik daun tentu mengintai itu. Jangan sampai semua dijebakkan pada dua pasangan, lalu Demokrat nggak bisa memajukan pasangan yang bagi dia itu lebih mungkin. Misalnya sekarang wacana Anies, AHY, dan akhirnya kan Anies merasa aman karena ada Demokrat. Jadi Anies diselamatkan justru oleh Demokrat. Karena kalau nggak disebutkan Anies AHY, ya Anies udah layangan putus kan. Itu sebetulnya. Ini banyak hal yang mesti kita ucapkan dengan cara sedikit samar-samar aja. Kalau yang yang serius nanti dianggap kita bagian dari tim sukses satu partai, ya enggak lah. Oke, tapi gini ya, meskipun ini tanda-tanda ada pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sangat kuat, tapi tetap saja saya yakin dalam kalkulasi PDIP itu akan lebih menguntungkan kalau Pak Jokowi itu ditarik kembali ke kubunya Ibu Megawati ya, karena bagaimanapun juga akan ada justifikasinya sebagai kader partai. Gitu. Ya itu, tapi kelihatan susah ini karena Pak Jokowi juga sama satu watak antropologi Jawa dengan Ibu Mega yang ya batinnya udah luka, udah susah itu dan kalau kita masih bicara tentang persaudaraan ya bisa aja, tapi nanti transaksinya kan jadi rumit lagi dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi pasti lebih masuk akal kalau dia cari orang yang walaupun akan berseberangan dengan Ibu Mega, tapi dia sendiri selamat di dalam sejarah politik Indonesia. Kan intinya Pak Jokowi tinggal cari siapa yang akan menyelamatkan dia dalam sejarah Indonesia itu. Gitu. Kalau sama PDIP, ya saya kira udah trauma Pak Jokowi. Dia merasa nanti juga kan tetap di PDIP kan Pak Jokowi nothing sebetulnya kan. Apalagi kalau udah jadi mantan ya nggak diapa-apain, paling dijadiin ketua anak cabang PDIP di Solo Pak Jokowi kan nggak ada pengaruh lagi begitu. Ya. Saya kira itu yang disadari oleh Pak Jokowi ya di luar tadi kalkulasi politis buat masa depan dia, tapi bahwa secara internal Anda tadi dengan tepat menyatakan dia nothing. Ya, yang dari awal memang terpaksa karena elektabilitas Puan waktu itu kurang dan Ibu Mega yang mau maju jadi presiden juga nggak cukup suaranya, lalu ya dicari secara pragmatis, diambil Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi senang-senang aja pada waktu itu kan semacam durian runtuh. Tapi kita tahu ada operator juga yang mengendalikan Pak Jokowi sehingga bisa masuk Jakarta lalu hengkang langsung ke istana. Itu pasti ada satu kelompok yang mungkin lebih canggih dari Dewan Kolonel. Ya. Dan saya kira Ibu Megawati pasti tahu belakang lah. Iya. Ya. Itu tugas sejarawan nanti. Nanti kita minta JJ Rizal untuk menganalisis itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Sampai ketemu lagi kita. Yeah. Salam 0%. 0%. Yep.